Aktivitas pelayanan Majelis Sinode Gemit tahun 2021 dimulai dengan ibadah bersama pada 4 Januari di tengah pandemi COVID-19. Dalam suasana tahun baru itu, datang kabar gembira mengenai program vaksinasi nasional. Suntikan perdana vaksin diterima oleh para pimpinan daerah termasuk para tokoh agama. Sebagai wujud tanggung jawab gereja merawat kehidupan dalam pusaran pandemi, MS Gemit memperkuat kemitraan dengan para stakeholder dan mengupayakan berbagai cara untuk mitigasi COVID-19, antara lain menetapkan SOP pelayanan di masa pandemi, Zoominar dan publikasi mitigasi pandemi, pastoral online untuk para pasien, pelatihan pemulasaran jenazah pasien COVID-19, mendukung laboratorium Biokesmas NTT yang memberikan layanan swab PCR gratis kepada masyarakat dan menyediakan gedung-gedung gereja sebagai tempat vaksinasi. Masih dalam suasana pandemi, MS Gemit mengadakan persidangan ke-47 secara hybrid. Tidak seperti biasanya, dalam tahun ini persidangan Majelis Sinode kembali dilakukan pada bulan September untuk mengevaluasi berbagai program yang terhambat pelaksanaannya akibat bencana siklon Seroja. Tepat perayaan Paskah 5 April 2021, bencana siklon Seroja melanda NTT. 47 orang meninggal dunia, termasuk 1 orang pendeta Gemit atas nama Merlin Molina Kande bersama anak dan keponakan. Puluhan ribu rumah rusak, termasuk pastori dan gedung gereja. Majelis Sinode Gemit melakukan respon cepat untuk penanggulangan bencana. Segala sumber daya dikerahkan untuk membantu para korban. Penggalangan dana, distribusi bantuan, dan kunjungan ke lokasi-lokasi bencana diintensifkan untuk memastikan kehadiran gereja di tengah-tengah penderitaan para korban bencana, khususnya warga Gemit. Kerjasama dan kemitraan Gemit dalam situasi bencana itu mendapat respon cepat dari gereja-gereja di lingkup PGI, mitra luar negeri, pemerintah, LSM, maupun lembaga-lembaga lainnya. 3 bulan pasca darurat bencana, MS Gemit melalui tim tanggap siklon Seroja melanjutkan tugas-tugas rekonstruksi sebagai bagian dari cara Gemit melakukan mitigasi. Majelis Sinode Gemit mengadakan pelatihan dukungan psikologi awal, pengurangan risiko bencana, dan melakukan MOU dengan Universitas Katolik Widya Mandira dan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi NTT untuk memberikan pelatihan tukang Gemit dan pembangunan gereja serta rumah pastori contoh tahan bencana dan ramah alam di Sabu, Alor, Amarasi, dan Rote. Belajar dari dampak luas bencana alam dan kemanusiaan tersebut, Majelis Sinode Gemit mendorong jemaat-jemaat untuk merawat alam sebagai ibu yang menopang kehidupan di bumi, sekaligus tanggung jawab iman kepada Tuhan Sang Pencipta. Kendati berjibaku dengan bencana berlapis, Majelis Sinode Gemit terus melakukan kunjungan ke jemaat-jemaat untuk menghadiri pentabisan pendeta, penabisan gedung gereja, emeritasi pendeta, pengutusan vikaris ke jemaat, penjemaatan keputusan-keputusan gereja, perayaan hari ulang tahun jemaat, dan lain-lain. Di lingkup kategorial, pengurus PAR, pemuda, kaum bapa, dan perempuan mengadakan musyawarah pelayanan. Muspel kategorial tersebut seharusnya dilakukan pada tahun 2020, namun tertunda akibat COVID-19. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Pada pertengahan tahun, gelombang kedua COVID-19 kembali melanda NTT. Gemit sangat berduka karena banyak anggota gereja meninggal dunia, termasuk 35 orang pendeta. Majelis Sinode mengadakan kunjungan pastoral ke beberapa keluarga pendeta dan juga mengadakan ibadah penghiburan secara online untuk menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Majelis Sinode Gemit juga mendorong kehidupan kerukunan agama di NTT melalui dialog kerukunan dan ibadah kerukunan di Amanuban Timur. Dalam konteks kebangsaan, Majelis Sinode juga mengadakan dialog kebangsaan dalam rangka merayakan HUT ke-76 Republik Indonesia serta penandatanganan MOU dengan Institut Paritas. Tingkat kekerasan berbasis gender di NTT sangat tinggi. Hal itu tertuang dalam Catahu Rumah Harapan Gemit 2020. Melalui Bulan Keluarga dan Hari Pasutri Gemit,
Gemit terus mendorong penguatan cinta kasih di dalam setiap rumah tangga Kristen. Pasca seroja dan menurunnya kurva pandemi COVID-19, Majelis Sinode Gemit melalui BPP dan UPP mengejar pelaksanaan program-program HKUP yang tertunda. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain pemberdayaan ekonomi bagi para mantan buruh migran, pelatihan jurnalistik dan literasi, pelatihan menulis renungan, pelatihan pengisian format sensus Gemit, pelatihan sistem administrasi digital, pembekalan majelis jemaat, FGD peraturan pemilihan, peluncuran SOP HIV/AIDS, pelestarian lingkungan di darat dan pesisir pantai, rapat kerja Yapenkris, pengutusan guru misionaris, kunjungan-kunjungan ke sekolah Gemit, pembangunan aula serbaguna sidang sinode Sabu, dan lain-lain. Pada akhir tahun, kasus pembunuhan AM dan anaknya AL menyita perhatian masyarakat khususnya di Kota Kupang. Majelis Sinode Gemit melakukan kunjungan pastoral di rumah keluarga korban dan mendorong para penegak hukum untuk mengusut kasus ini dengan seadil-adilnya. Demikian rangkuman pelayanan Majelis Sinode Gemit di tahun 2021. Kiranya pelayanan gereja di lingkup jemaat, klasis dan Sinode Gemit menjadi persembahan terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala dan Pemilik Gereja.